Shalom, puji Tuhan. Saya mau mengucapkan bagi yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek Gongsi Pacai. Tuhan Yesus memberkati, sukses, sehat, biarlah tambah mencintai Tuhan. Apapun tahun barunya, biarlah hanya Kristus yang menjadi penolong umatnya. Sebentar kita akan mengambil saat teduh, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Roh Kudus, yang sudah memberikan kami kekuatan, menolong, menghibur, bahkan menuntun kami kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat ini kami mau baca firman-Mu, layakan kami, sucikan kami, biarlah firman-Mu tidak hanya menjadi konsumsi pendengaran dan pikiran kami, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan, diajar untuk setia. Berkati pembacaan dan perenungan sabda Allah ini, agar kami sungguh menjadi murid-murid yang punya kualitas yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Hari ini pembacaan terambil daripada Ulangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya hanya membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan itu akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan itu dapat kita lakukan dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak, opa-oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang bertanya kepada saya, apa yang menjadi ciri utama orang yang membedakan murid Kristus dan bukan murid Kristus? Lalu saya menjawab, ciri yang paling kuat dan harus dimiliki adalah sebagai murid Kristus harus mencontoh apa yang Kristus lakukan. Menjadi teladan di dalam kehidupan, karena Kristus sudah terlebih dahulu menjadi teladan buat kita. Bukan hanya menunjuk orang lain untuk melakukan ini dan itu, tetapi kita sendiri dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Perenungan kita pada hari ini melalui kitab Ulangan ini ingin membawa pendengarnya sebuah pemahaman bahwa salah satu yang membedakan umat Allah dengan bukan umat Allah adalah hukum-hukum yang dijalankan dan yang mengatur kehidupan umat Allah. Kita tahu kitab Ulangan ditulis dengan latar belakang mengulang hukum-hukum yang telah disampaikan sebelumnya. Kitab ini juga menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel yang sudah siap menyeberangi sungai Yordan dan akan merebut tanah Kanaan. Namun Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memimpin mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Rencana Tuhan bahwa Musa akan digantikan oleh Yosua. Karena itu, Musa pun menyampaikan pidato perpisahan kepada bangsa-bangsa Israel, dan pidato itu diulangi kembali tentang hukum-hukum Tuhan yang sudah disampaikannya. Musa menasehati mereka untuk tetap melihara perjanjian, untuk menyembah dan mentaati Tuhan. Dengan demikian, mereka menjadi sebuah bangsa yang kuat dan berhasil. Namun, jika mereka mengingkari perjanjian itu dan berpaling kepada ilah-ilah lain, Tuhan juga akan berjanji akan mendatangkan kutuk dan hukuman kepada umatnya. Mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka serta kehilangan tanah dan nyawa mereka. Oleh sebab itu, dalam nas yang kita baca, pesan yang kuat
di mana Musa mengingatkan kepada bangsa Israel adalah yang pertama, dalam melakukan hukum Tuhan, ingat dan lakukan. Di sini ditulis bahwa ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada orang Israel. Tuhan ingin mengingat dan bangsa Israel mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan tahu bahwa Tuhan sudah menyertai bangsa Israel mulai dari keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, melewati laut Teberau, peperangan melawan Raja Basan dan lain sebagainya. Ini ingin mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menyertai umatnya. Maka sebagai umat Tuhan perlu melihat karya Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan agar umat taat kepadanya. Mengingat bukan untuk melupakan. Mengingat agar kita tahu bahwa Tuhanlah yang sudah menyertai umat Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan setia. Musa mengingatkan bahwa lakukanlah itu dengan setia. Maksudnya hukum-hukum apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada umat Allah, lakukanlah dengan setia, dengan terus-menerus, karena mereka adalah umat Tuhan. Mereka dituntut untuk melakukan dengan setia, melakukan dengan tidak jenuh, bahwa Tuhanlah yang sudah menolong mereka. Jangan mudah berbalik kepada ilah-ilah lain, tetapi teruslah setia, teruslah melakukan kebenaran firman Tuhan, agar sungguh nyata penyertaan Tuhan. Inilah yang ingin Musa ingatkan. Lakukan dengan setia. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan dengan setia? Baiklah jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, marilah kita sebagai umatnya melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Berbakti, menyembah Tuhan, menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan, agar hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan kembali satu hari ini, biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.